Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Informasi terbaru dari Gaza, Palestina akan disampaikan relawan kemanusiaan Mercy dari Gaza, Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum Fikri, selamat pagi waktu Jakarta. Bagaimana kondisi Rafah terkini setelah serangan Israel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Ijul dan juga Mbak Fatima. Memang hari ini sudah memasuki ke hari ke-239 genosida yang dilakukan oleh pihak Israel, atau sudah memasuki 9 bulan peperangan ini belum juga usai. Dan sekali lagi Israel tidak henti-hentinya melakukan penyerangan-penyerangan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza, terutama yang ada di kota Rafah itu sendiri, dan juga yang ada di jalur Gaza bagian utara seperti di kota Jabalia atau daerah lainnya. Uh, dalam 24 jam terakhir, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan ada 5 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel, sehingga menyebabkan 60 warga meninggal dan juga 280 lainnya mengalami luka-luka. Dan total korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 36.284, di mana 15.200 adalah anak-anak dan juga 10.000 dan lebih dari kalangan wanita, serta terdapat 493 lebih tenaga medis yang menjadi target sasaran Israel, dan 147 jurnalis yang ikut menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Sementara korban luka-luka menyentuh angka 82.057, dan bukan hanya itu saja, masih terdapat 10.000 warga yang meninggal dan masih di bawah reruntuhan yang masih belum bisa dievakuasi. Dan juga beredar video di jalur Gaza bagian utara di mana para jurnalis ataupun para warga menemukan tengkorak-tengkorak milik warga Gaza yang sudah meninggal, yang mungkin sudah berbulan-bulan, yang baru ditemukan di area runtuhan akibat pemboman yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan ini terindikasi bahwa adanya pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel secara langsung terhadap warga sipil yang ada di jalur Gaza. Dan akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga menyebabkan pintu Rafah juga tertutup dan bantuan-bantuan juga sangat sulit, sehingga banyak terjadi kelaparan, terutama kasus malnutrisi dan juga dehidrasi yang kemarin juga bertambah. Ada satu orang bayi yang meninggal yang berumur 7 bulan akibat malnutrisi dan dehidrasi, sehingga bertambahnya warga yang meninggal akibat penyakit tersebut menjadi 33 orang, dan kebanyakan mereka adalah anak-anak. Dan juga beredar video bahwa rumah sakit Indonesia kembali dibombardir, dan kondisinya sangat mengenaskan, sangat hancur, bahkan hangus terbakar akibat penyerangan yang kesekian kalinya oleh pihak Israel di jalur Gaza bagian utara. Karena beberapa waktu lalu memang rumah sakit Indonesia berhasil beroperasi, kemudian dan juga kemudian tenaga medis melakukan evakuasi, kemudian Israel melakukan penyerbuan terhadap rumah sakit tersebut, sehingga saat ini kerusakan rumah sakit begitu hebat dan begitu dahsyat, sehingga tidak bisa beroperasi kembali saat ini. Dan banyak rumah sakit yang memang berhenti beroperasi akibat blokade yang dilakukan oleh Israel ataupun penyerangan-penyerangan terhadap rumah sakit tersebut. Dan saat ini bertambah 2 tenaga medis yang meninggal dari Palang Merah Palestina akibat Israel menargetkan sebuah ambulan yang ada di jalur Gaza, sehingga bukan hanya warga sipil namun tenaga medis, jurnalis itu juga menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Ya, Fikri, apakah ada informasi mengenai serangan yang terjadi di Ramallah, tepi barat? Seperti apa situasi terkini? Ya, situasi di tepi barat memang juga tidak jauh berbeda, di mana pihak Israel juga seringkali saat ini melakukan penyerbuan-penyerbuan. Dan sejak 7 Oktober lalu juga
banyak warga yang sudah ditangkap. Kalau tidak salah saya laporkan ada lebih dari 6.000 warga dalam kurun waktu 8 bulan terakhir yang ditangkap oleh pihak Israel yang ada di tepi barat, dan banyak sekali penyerbuan-penyerbuan, salah satunya di kota Jenin yang ada yang ada di tepi barat. Mereka melakukan penangkapan terhadap warga Gaza, penyerbuan terhadap rumah-rumah warga Gaza, dan juga penyerbuan di salah satu bank yang ada di kota Jenin tersebut, sehingga mengakibatkan banyaknya kerugian, dan juga perlawanan dari pejuang-pejuang Palestina pun di tepi barat juga masih dilakukan oleh para pejuang Palestina di tepi barat maupun di jalur Gaza itu sendiri. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan tunggu kembali update dari Anda.